Oke, tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan video pembahasan untuk mata kuliah pengantar statistik sosial atau kodenya adalah ISIP 4215. Nah, jadi di video kali ini kita bahas untuk modul ketiga terlebih dahulu. Nah, nanti kalau emang waktunya masih panjang, nanti akan saya gabung untuk jadi modul keempat ya. Oke, jadi untuk modul ketiga di sini terkait dengan ukuran pemusatan data harusnya untuk tes formatif pertama ya. Nah, karena di sini ditanya adalah modus, median, mean. Nah, ya udah, berarti terkait dengan modus, namanya kan berarti data yang paling sering muncul nih, yang paling banyak. Itu angka berapa aja sih? Ya, itu adalah coba kita lihat dulu. Nah, ini modus. Oke. Kan ditanya median, berarti kita harus urutkan terlebih dahulu. Jadi, untuk ini datanya kalau kita urutkan menjadi berarti 18, terus 18. Oke, udah. Kemudian habis 18 berarti 20. 20-nya ada 2 biji. Oke. 20-nya ada 2 biji. Terus kemudian habis 20, 25. Oke, 25-nya 2 biji. Kemudian 30. Oke, habis itu 40, 42 sama 45 ya. 40, 42 sama 45. Oke, jadi ini nomor satu nih soalnya modus doang ya. Ini nggak ada median. Jadi berapa nilai modus gitu ya? Berapa nilai modus pada penelitian tersebut adalah ya yang muncul paling banyak, yaitu adalah angka 18, angka 20, dan angka 25 yang masing-masing muncul sebanyak 2 kali. Maka nomor satu jawabannya adalah D. Nah, oke. So, untuk nomor satu jawabannya D, dan nomor 2 nilai median. Oke, nilai median ini kan adalah nilai tengah. Nah, mungkin kalau nggak tahu ya, entah ini saya lagi akses buku atau bahan ajar di pustaka.ac.id-nya lagi agak sedikit problem kayaknya servernya. Jadi saya belum cek lagi apakah nilai median ini dipakai rumus. Cuman kalau saya pribadi saya nggak pakai rumus karena apa? Namanya median itu kan artinya nilai tengah. Nah, kita lihat aja nih. Ini ada berapa angka? Ya kan? Ada berapa datanya? Oke, coba kita cek dulu. Yang dimana ini datanya 2, 4, 6, 8, 10. Oke, kalau misalnya saya punya 10 angka, ya kan? Maka kalau saya bagi 2 sama rata bagaimana? Ya, 5 kiri, 5 left, 5 kanan. Oke, 5R. Oke. So, dari sini udah ketahuan bahwasannya apa? Ya, ini mediannya di sini. Nah, ini adalah mediannya. Ya udah, berarti mediannya berapa? Ada di antara 25 sama 25. Berarti 25 tambah 25 dibagi dengan 2, jawabannya adalah 25. Nah, oke. So, berarti jawaban nomor 2 adalah yang B, ya. Oke, lanjut nomor 3. Nilai mean, nilai rata-rata. Ya udah, namanya nilai rata-rata sebenarnya adalah yang paling gampang karena bukan paling gampang. Paling nggak ribet karena apa? Cuman tinggal tambahin terus dibagi dengan total banyaknya data yang dibahas. X bar atau kita tulisnya adalah rata-rata aja deh. Nah, rata-rata ya berarti sama aja kayak 18 tambah 18 tambah 20 tambah 20 tambah 25 ditambah dengan 25 tambah 30 tambah 40 tambah 42 tambah 45 dibagi dengan 10. Ya sudah, tinggal kita hitung saja ya kan. 18 tambah 18 kan 36 tambah 40 tambah 50 tambah 70 tambah 87. 283 dibagi dengan 10. Oke. 283 dibagi dengan 10, maka jawabannya adalah 28,3. Ya, so jawaban nomor 3 adalah yang B, ya. Nah, oke, so kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 3. Nah, jadi oke. Untuk soal nomor 4, nilai modus dari distribusi data berikut. Nah, ini kira-kira modusnya berapa? Oke. Jadi kalau udah namanya ada batas ada kurang lebih seperti ini ya, maka bahwasanya ini termasuk data yang berkelompok ya, atau data yang intinya ada frekuensinya, ada rentang nilainya. Maka
ini nggak bisa kita samakan dengan pengerjaan yang data tunggal. Kalau data tunggal kan tinggal mean ditambahin aja ya kan satu-satu datanya. Tapi kan karena berhubung ini kita nggak tahu ini datanya yang mana sih yang dimaksud yang modusnya, ya maka ada beberapa rumus. Kalau kayak median, nah kalau median tuh atau misalnya kita bilang Q itu sama dengan tepi bawah kelas Q-nya ditambahkan dengan yang namanya 1/4 dikalikan dengan total frekuensinya dikurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q-nya dibagi dengan frekuensi kelas Q-nya dikalikan dengan C, atau panjang kelas. Kalau modus itu adalah begini. Tepi bawah kelas modus ditambah dengan D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan C. Yang dimana D1 ini ya itu adalah selisih. Jadi D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi kalau misalnya kelas modusnya tuh ada di kelas keempat, berarti sebelumnya kelas ketiga. Kalau D2 itu adalah selisih dengan kelas setelahnya, sesudahnya, ya. Sesudahnya. Ya sudah, berarti kita cari nih kelasnya di mana dulu. Mana yang kita maksud terkait dengan kelas modus? Ya, namanya kelas modus itu kan berarti kelas yang paling sering muncul, yaitu adalah di sini nih. Ya udah, berarti ini akan menjadi TB-nya. Karena ini udah desimal. Kalau biasanya kan kita nulisnya ini 31. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka ini adalah menjadi tepi bawah. Berarti MO-nya sama dengan tepi bawahnya adalah 30,5 ditambah dengan D1. D1 tuh berarti ini nih, ini D1. Kalau ini D2. Berarti 10 kurang 5 per 10 kurang 5 ditambah dengan 10 kurang 1 dikalikan dengan panjang kelasnya berapa. Nah, tinggal ini selisihnya berapa? Selisihnya 5. Ya udah, berarti 30,5 ditambah dengan 5 per 5 tambah 9 adalah 14 dikalikan dengan 5. Ya udah, langsung kita hitung. 30,5 ditambah dengan 25 per 14. Ya, 25 per 14. Jawabannya adalah 32,286. 32,286 atau bisa kita jawab menjadi 32,29. Maka jawaban soal nomor 4 adalah yang B, ya. Nah, oke. So, kita hapus untuk nomor 4-nya, ya. Jadi nomor 4 jawabannya B dan kita akan lanjut ke soal nomor 5. Nah, nilai mean dari distribusi data berikut. Oke. Nah, ini cara mencari mean dari distribusi ini cuma tinggal ngitung sebenarnya. Cuman mungkin saya akan jelasin sedikit. Jadi bagaimana cara mendapatkan nilai tengah di sini? Itu nilai tengah itu adalah ini kan adalah tepi bawah ya. Ini tepi bawah. Ini adalah tepi bawah yang walaupun sebenarnya itu ini tepi atas gitu ya. Jadi sebenarnya untuk nilai tengah itu bisa ada dua opsi. Yang pertama adalah tepi atas tambah tepi bawah dibagi dengan 2 atau batas atas tambah batas bawah dibagi dengan 2. Ini hasilnya sama. Nah, kenapa? Karena namanya tepi atas tepi bawah kan berarti seimbang nih, nambah setengah. Ya kalau dibagi 2 ya tetap aja nambah setengah, kan kurang lebih seperti itu. Malah nggak ada efeknya sama sekali. Jadi 15 tambah 20,5 ya kan dibagi dengan 2 itu jawabannya adalah 17,75. Nah, coba kita cek dulu. 16 tambah 20 kalau habis itu dibagi 2 adalah 18 ya. Berarti apa? Ya berarti emang yang benar adalah batas bawah yang ini. Nah, jadi ini kalau dibikin batas bawah batas atasnya dia jadinya adalah yang pertama tuh 16 21 ya kan 20 sorry 16 20. Terus 21 25. Terus kemudian 26 30. Kemudian 31 35. 36 40. 41 45.
terus 46, terus kemudian 50. Nah, ya udah, berarti ini nilai tengahnya 18 karena 16 tambah 20 bagi 2. Terus yang ini sama seperti ini, berarti 23. Terus kemudian 26 sampai 30 itu adalah 28. Nah, karena ini bedanya adalah 5, ya udah berarti tanggal tambah 5 tambah 5 nih. 33, 38, 43, 48. Ya udah, kan sesuai dong. Nah, kalau udah, jadi gini, kalau namanya mean itu kan berarti jumlah dikalikan dengan jumlah terus dibagikan dengan banyaknya frekuensi atau banyaknya data. Nah, karena berhubung ini nilai tengahnya segini, karena nilainya berupa seperti ini, maka kita cari nilai tengahnya dulu. Nah, ternyata nilai 18 itu ada 9. Ya berarti apa? Kalau 18-nya ada 9, dan nggak mungkin dong kita nulisnya 18 tambah 18 tambah 18, 9 kali. Nah, namanya 18 itu sebanyak 9 kali, kalau kita jumlahkan, itu sama aja kayak perkalian 18 dikalikan dengan 9. Makanya, rumus daripada rata-rata atau mean itu adalah kalau ada frekuensinya, sigma Fi dikalikan dengan Xi dibagikan dengan Fi-nya itu sendiri, jumlahnya. Ini hati-hati ya, ini dikaliin dulu masing-masing baru dijumlahkan. Nah, jadi yang dikali ini 9 kali 18, ini 8 kali 23. Tapi kita cek dulu, apakah ada yang salah atau enggak. 9 kali 18. Oke, benar. 23 kali 8. Oke, benar. 28 kali 5 itu benar, 140. 330, oke. 38, oke. 43 kali 6, 258, 48. Oke. Nah, kalau udah dapat hasil kalinya masing-masing, baru dijumlahkan. Nah, 162 tambah 184 tambah 140 tambah 330 tambah 38 tambah 258 tambah 48. Hasilnya 1160, benar. Berarti tinggal kita masukkan aja. 1160 dibagikan dengan 40, itu sama aja kayak 116 bagi 4. Berapa 116 bagi 4? Yaitu adalah 29. Maka jawaban nomor 5 adalah yang C. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung median dari ini? Nah, bisa. Oke. 40 data, kalau misalnya kita mau bagi bagi sama rata, berapa? 20 kiri, 20 kanan. Nah, ini kan berarti data 1 sampai 20, otomatis ini 21 sampai 40 dong. Nah, berarti ada di 20 sampai 21. Nah, ini frekuensi 9 ini kan berarti 1 sampai 9 terhitungnya, ya kan? Terus habis itu berarti ini data ke 10 sampai data ke 17. Ini 18 sampai 22, ini 23 sampai 32. Nah, 33, kemudian ini 34 sampai 39. Ini adalah data ke 40. Ya udah, 20 sama 21 itu ada di bagian sini nih, ya, di bagian sini. Berarti kalau ditanya median, berarti tepi bawahnya kelas median, ya kan, tepi bawah kelas median ditambah dengan, nah tadi kan ada tuh QI, nah I-nya itu jadi 2. Berarti 2/4 dikalikan dengan N dikurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum median dibagi dengan frekuensi kelas median itu sendiri kali panjang kelas. Ya udah, berarti kita masukkan aja 25,5 ditambah dengan setengah dikalikan dengan 40 dikurangkan dengan yang namanya frekuensi total sebelum median. Berarti ini nih, 17. Per frekuensi dianya sendiri adalah 5. Dikalikan dengan panjang kelasnya tuh 5. Ya, dari sini ke sini tuh panjang kelasnya 5. Ya udah, berarti 25,5 ditambah dengan 3/5 kali 5, jadinya adalah 28,5. Jadi kalau ditanya data ini mediannya berapa? Mediannya adalah 28,5. Kalau modus ya udah tinggal TB kelas modus tambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan C. Ya, cari dulu kelas modusnya di mana. Terus tinggal masukin deh ke rumusnya. Nah, udah, habis itu ketemu ya. Nah, oke. So, kita hapus untuk soal nomor 5 ya. Nah, ini kan tes formatif 1 dan kita akan lanjut ke tes formatif kedua terkait dengan penyebaran data. Nah, oke. So, di sini penyebaran data
sebenarnya datanya ada yang sama nggak? Oh, oke. Ternyata berbeda semua. Dan ini sebenarnya gini, kalau kita bahas data tunggal dengan data yang ada frekuensinya, sebenarnya nggak ada bedanya. Ya, bedanya apa? Nah, tapi kalian harus hati-hati ya. Kalian harus hati-hati. Karena apa? Karena ketika di data data penyebaran, kata-kata ini dengan kata-kata yang ini, kalian perhatikan nomor 2 sama nomor 4, walaupun sama-sama ditanya varians, tapi yang satu bahas populasi, yang satu bahas sampel, ya. Nah, itu akan menyebabkan perhitungan yang berbeda, ya. Oke, so untuk soal nomor 1 kita ditanya range-nya. Nah, namanya range kan berarti ada terkait dengan jangkauan ya. Jangkauan itu adalah X max dikurangkan dengan X min. Ini mau dia datanya ada frekuensi atau enggak, tetap aja sama ya. Rumusnya begini. Karena ditanya cuma berapa lebar sih atau jaraknya berapa gitu. Ya udah, paling gede angkanya adalah angka 42 dan paling kecil angkanya adalah 11 ya. Ada lagi yang lebih kecil? Oh, sorry. Yang ada yang paling lebih gede itu 50 dikurangkan dengan 11, maka jawabannya adalah 39. Maka nomor 1 jawabannya adalah yang C. Nah, untuk rumus varians, hati-hati ya. Sebenarnya varians sama standar deviasi atau deviasi standar itu gini. Ini adalah akar dari varians, ya. Jadi kalau misalnya, kalian harus hati-hati. Dalam penulisan untuk sampel sama populasi itu beda. Kalau misalnya standar deviasi itu adalah sigma. Kalau kita bahas, ya, mungkin kita ini tulisnya di bawah ini ya. Ini adalah sigma. Nah, tapi kalau varians, dia jadinya adalah sigma kuadrat. Oke. Nah, kalau misalnya dia varians dari data sampel, nah ini standar deviasinya atau deviasi standar itu adalah S. Berarti untuk variansnya berarti adalah S kuadrat. Nah, jadi kalau kita mau nyari standar deviasi itu dari rumus varians. Atau ya kalau tinggal tergantung nih kalian mau ngapalin yang mana. Mau yang versi ada kuadrat atau yang akar kuadrat. Ya, karena kan pasti namanya standar deviasi. Ini kan S sama dengan akar kuadrat daripada S kuadrat. Berarti standar deviasi STDEV kalau kalian nulis di Excel, STDEV adalah akar kuadrat daripada varians ya. Oke, jadi intinya mau dia sampel ataupun mau dia populasi rumusnya seperti ini ya. Standar deviasi itu adalah akar daripada varians ya, tinggal sesuaikan aja simbolnya, apakah dia untuk sampel ataukah dia untuk populasi. Nah, of course berbeda ya rumus daripada varians. Mungkin kita pakai varians saja. Nah, untuk varians atau untuk varians yang populasi itu adalah sigma kuadrat sama dengan sigma daripada Fi dikalikan dengan Xi dikurangkan dengan X bar kuadrat dibagi dengan adalah N ya, adalah totalnya. Nah, tapi kalau untuk varians yang sampel yang S itu berarti sigma daripada Fi dikalikan dengan Xi dikurangkan, ini kan rata-ratanya adalah ini ya, ini adalah mu. Hati-hati. Kalau misalnya untuk populasi, rata-rata populasi itu pakainya mu. Ya. Nah, sedangkan ini adalah X bar. Ini kuadrat per N kurang 1. Ya, jadinya bedanya adalah kalau yang atas itu adalah N besar, kalau di sini N kurang 1. Jadi, kalau ini adalah mean untuk populasi. Kalau ini adalah mean untuk sampel. Jadi beda ya. Nah, yang biasanya kita pakai dalam waktu pas sekolah kan itu adalah yang ini, yaitu adalah berarti kita membahas terkait dengan sampel bukan populasi. Nah, jadi gimana nih penyelesaiannya? Nah, kalau misalnya gini, sebenarnya rumusnya kalau mau dia ada frekuensi atau enggak, kita pakainya ini. Nah, kalau frekuensinya nggak ada, bukan artinya nggak ada ya. Kalau misalnya datanya cuma ada 1, ya berarti frekuensinya 1. Nah, kalian perhatikan nih data yang ada di sini. 20 cuma ada 1, 18 cuma ada 1, 35 cuma ada 1, ya kan? Nah, ya udah, berarti
Nanti yang kita kerjain di sini ya tinggal 1 kali ini kuadrat tambah seperti itulah kurang lebih. Nah, jadi nanti bakal saya bandingkan ya. Nanti mungkin kita akan bahas terkait dengan yang data berkelompok ya. Oke. Nah, jadi untuk XI ini adalah data ke. Ya, kalau data ke 1 ya berarti ini 20. Nah, ya udah, berarti kita nyari dulu variansnya untuk soal nomor 2. Nah, untuk nomor 2, variansnya adalah untuk populasi ya, berarti sigma kuadrat sama dengan berarti oke. Rata-ratanya belum ada. Nah, rata-rata di sini mau dia sampel mau dia populasi, cara ngitungnya sama. Cuma beda simbol aja. Jadi dari sini ya berarti kita harus cari rata-ratanya terlebih dahulu. Oke, berarti untuk rata-rata alias mean aja saya tulis ya, mean sama dengan 20 tambah 18 tambah 35 tambah 42 tambah 11 tambah 25 tambah 40 tambah 30 tambah 28 tambah 50 dibagi dengan 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Berarti jadi berapa tuh? 38 tambah 35 tambah 42 tambah 36 tambah 70 tambah 78 dibagi dengan 10. Oke, berarti rata-ratanya adalah 29,9. Oke, 29,9. Oke. Berarti untuk perhitungan daripada varians untuk yang populasi berarti ya 1 dikalikan dengan 20 kurang 29,9 kuadrat. Nah, makanya sebenarnya kalau misalnya untuk yang satu-satu kayak gini tuh emang kalau ngerjainnya lebih ribet daripada kalau ngerjain yang ada frekuensinya lebih daripada 1 dan dalam bentuk tabel itu jauh lebih enak ya. 1 kali dengan 18 kurang 29,9 kuadrat tambah 1 kali 35 kurang 29,9 kuadrat tambah lagi berarti berapa nih? 1 dikalikan dengan 42 kurang 29,9 kuadrat. Oke, terus ditambah lagi dengan yang namanya 1 kali 11 kurang 29,9 kuadrat tambah. Oke, berarti ini nah berarti ini lanjut lagi ke bawahnya lagi nih. Set. Oke. Nah, makanya ini kalau ngerjain kayak gini tuh paling malesnya adalah kalau manual dan panjang jawabannya. Oke, wait dulu. Nah kan gimana ya kira-kira ya? Mungkin gini. Kita enakan pakai tabel aja ya. Either dia cuman 1, dia mau cuman 2 atau gimana, kita pakai tabel. Ya lebih gampang, lebih enak. Karena kalau kayak gitu kan jatuhnya adalah kita nulis udah panjang-panjang ya kan. Iya kalau muat. Nah, jadi mendingan pakai tabel. Nah, jadi untuk yang nomor 2 ini XI-nya ini 20, 18, 35. Oke. Kemudian 42, kemudian 11, kemudian 25, kemudian 40, kemudian 30, kemudian 28, kemudian 50. Yang sebenarnya kalau kalian perhatikan, ini kan rumusnya sama persis nih, ya kan? Karena kan dikurang rata-rata. Rata-ratanya kan rumusnya sama, ya kan? Begini-begini aja. Ditambahin dibagi 10, karena ada 10 data. Bedanya adalah yang di bawah itu dia N kalau untuk populasi, kalau sampel N dikurangkan dengan 1. Jadi artinya apa? Artinya adalah cara ngerjainnya sama, cuman nanti ketika kita mendapatkan hasil yang ini, nanti dibaginya beda. So berarti ya kita ngerjain satu tabel ini bisa ngerjain buat 2, 3, 4, 5 ini sekaligus. Ya udah. Berarti kalau misalnya kita punya seperti ini untuk X1-nya, berarti kan kita mau nyari XI dikurangkan dengan mu, mu dulu, ataupun sebenarnya ini bisa juga XI dikurangkan dengan mu ataupun XI dikurangkan dengan X bar. Yang kita tahu bahwa X barnya adalah ini 29,9. Ya udah, berarti tinggal 20 dikurang dengan 29,9, jawabannya adalah min 9,9. Ya, min 9,9. 18 dikurang 29,9. Nah, jauh lebih mudah kan?
penulisannya nggak terlalu kepanjangan. 35 kurang 29,9. Jawabannya adalah 5,1. Terus ini 42 dikurang dengan 29,9, jawabannya adalah 12,1. Terus ini 11 kurang 29,9 dan nilainya adalah min 18,9. Oke, 25 kurang 29,9. Oke, jawabannya adalah min 4,9. Oke. Nah, ini 10,1. Nah, ini saya pakai Excel aja ya biar cepat. 0,1, terus kemudian ini minus 1,9. Ini dikurang sama 29,9 semua ya. 20,1. Oke. Kalau udah ya kan, kita nyari apa? Ya, ini nyarinya dikuadratin dulu. Berarti xi kurang mu kuadrat atau xi kurang x bar kuadrat. Ya udah, ini kalau dikuadratin hasilnya berapa? Nah, ini hasilnya adalah 98,01. Kemudian ini hasilnya adalah 14,61. Kemudian ini 26,01, 146,41, 357,21, 24,01, kemudian 102,01, 0,01, kemudian 3,61, dan ini adalah 404,1. Oke, wait. Nah, kalau udah apa? Ya, kita kalikan dengan FI-nya. Ya, FI xi kurang mu kuadrat ini sama FI dikalikan dengan xi kurang x bar kuadrat. Nah, ya udah, berarti karena berhubung dikalikan dengan 1. Nah, kan ini f-nya gimana? F-nya cuma 1. Berarti karena berhubung f-nya masing-masing 1, ya tinggal kita kopas aja. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau udah, baru ya kan, baru ini kita cari totalnya berapa kalau ditambahin nih ya. Nah, bagian ini totalnya berapa kalau ditambahin. Nah, ya udah, berarti ini kalau ditambahin jawabannya adalah 1302,9. Ya sudah, berarti dari sini bisa kita jawab untuk nomor 2 ya, nomor 2. Nah, berarti nomor 2 adalah sigma kuadrat sama dengan 1302,9 dibagikan dengan 10. Berarti sigma kuadratnya adalah 130,29. Jauh lebih mudah kan penulisannya? Nah, kemudian untuk nomor 3 masih dengan sigma. Berarti sigma sama dengan akar kuadrat daripada sigma kuadrat. Berarti sigmanya sama dengan akar kuadrat daripada 130,29. Nah, jawabannya adalah 11,41. So, dari sini terjawab. Untuk nomor 2C dan nomor 3 adalah A. Kemudian untuk nomor 4. Nah, untuk nomor 4 berarti S kuadrat sama dengan 1302,9 dibagikan dengan 10 kurang 1, yaitu adalah 9. Berarti S kuadratnya sama dengan berapa tuh? Kalau 1302,9 dibagi dengan 9, jawabannya adalah 144,77 ya, 144,767 lah. Berarti nomor 5-nya S-nya sama dengan akar kuadrat daripada S kuadrat. Berarti akar kuadrat dari 144,767. Berarti berapa tuh? Nah, kalau dihitung jawabannya adalah 12,03. 12,03. Ya udah, so nomor 4 terjawab sudah. Jawabannya C untuk nomor 4 dan nomor 5 jawabannya adalah yang B. So, kalian hati-hati. Nah, di sini sebenarnya bisa nggak sih ngitung ini pakai Excel? Bisa, bisa banget. Nah, cuman tinggal tergantung. Tapi setahu saya mungkin tolong koreksi kalau emang yang ngerti Excel. Kalau misalnya saya ngitung tuh biasanya ini untuk yang yang cuma satu-satu doang. Kalau misalnya yang ada frekuensinya, tetap nanti pakai tabel seperti ini baru dihitung, ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini sebenarnya. Nah, ini udah ada nih yang tadi saya pakai buat ngitung daripada saya ngitung kalkulator satu-satu kan. Nah, oke, wait dulu. Nah, oke, wait.
Nah, kurang lebih seperti ini aja deh ya. Nah, ini kalian perhatikan ya. Oke, sudah sama ya. Nah, ini adalah yang XI kurang rata-rata. Ini kalau dikuadratkan. Karena dikali 1 ya berarti sama persis. Terus saya jumlahin dengan menggunakan sum ya. Sum sama dengan sum daripada ini sampai sini. Dan untuk rata-ratanya 29,9 itu sesuai ya. Rata-ratanya 29,9. Nah, tapi sebenarnya dalam Excel ini kita bisa menggunakan yang namanya rumus. Nah, ada rumus untuk menghitung standar deviasi dan varians. Nah, harus hati-hati. Nah, kenapa? Karena ini juga ada dua, ada populasi, ada standar deviasi untuk populasi dan sampel. Nah, kalau untuk varians berarti var P. Nah, P ini populasi, S-nya sampel ya. P-nya itu population. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Calculate variance based on entire population. Jadi kalkulasi varians berdasarkan keseluruhan populasi. Berarti ini bahas populasi. Nah, jadi hati-hati jangan sampai kalian mau nyari populasi pakainya var S. Ya udah, kita mau nyari variansi siapa? Dari sini ke sampai sini kan. Jadi, nanti ini akan membaca yang namanya, oh, walaupun cuma ada 10 data, 10 data ini dianggap populasi. Jawabannya 130,29. Kalau misalnya, oke, ini adalah untuk var P. Kalau misalnya nyari standar deviasi bisa nggak langsung? Bisa juga. Kalau misalnya kita lihat kan berdasarkan rumus kan tinggal akar kuadrat daripada ini. Nah, tapi sebenarnya akan sama. STDEV, standard deviation. Nah, jadi sebenarnya deviasi standar itu mungkin bahasa Indonesianya ya, atau bahasa lainnya simpangan baku. Nah, jadi STDEV, ini juga sama, hati-hati. Kalau karena kita butuhnya populasi, pakainya .p. Dari mana? STDEV dari yang ini. Nah, hasilnya kan 11,41. Coba kita cek. Sama kan? Iya, pasti sama kok. Nggak mungkin beda. Nah, jadi ini adalah STDEV atau standar deviasi daripada populasi. Nah, kalau yang var sampel sama STDEV sampel, nanti hasilnya akan beda. Coba kita cek ya. Sama dengan var S. Var S itu berarti variansi sampel dari apa? Daripada ini sampai ke sini. Ternyata jawabannya 104,767 ya, atau 7,66666 gitu. Set. Ya kan? Nah, sama dengan STDEV daripada sampel daripada ini sampai dengan sini. Dah, set. Hasilnya 12,03. Nah, jadi hati-hati. Ketika kalian menghitung standar deviasi ataupun varians, itu kalian perhatikan. Yang lagi dibahas itu adalah populasi ataupun sampel. Nah, tapi kan nggak mungkin dong ya kan kita menggunakan software misalnya kalau lagi ujian. Nah, kalau mungkin lagi belajar kan bisa nih, atau mungkin biar gampang. Sebenarnya kalau kalian pakai kalkulator ini gampang. Jadi sebenarnya kalau kalian kalkulator ini tuh juga bisa pakai statistik yang biasa kalau saya lupa di mata kuliah apa ada yang namanya regresi linear, itu juga bisa dipakai ini. Jadi statistik tuh ada regresi linear untuk kayak jatuhnya untuk forecasting. Nah, ini ada nih bisa dipakai. Nah, jadi standar deviasi kalian masukin datanya dulu ya. Mungkin kalau nggak pakai nggak semua ya mungkin bisa pakai ini. Jadi mode, terus abis itu ini kan mode nih ya. Buka yang mode, terus karena nomor 3-nya statistik, kita klik pencet nomor 3. Nah, ini makanya apa? Makanya adalah yang satu minvar ya. Jadi kita bahas varian. Kalau udah ya tinggal masukin aja datanya nih. Nah, ya udah berarti 20 terus 18. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Dimasukin nih 20 18 35 42 11 25 40 30 28 50. Oke. Udah sampai sini. Jadi langsung aja ke mode start, langsung aja di AC, terus habis itu kita masuk ke
shift statistik. Nah, jadi pencet shift yang di sini. Karena di sini ada statistik, jadinya pakai yang nomor 1 ya. Nah, ya udah, tinggal cari apa, mau nyari varian atau mau nyari apa. Karena di sini nih kita bisa nyari apa? Bisa nyari apa namanya? Sum, kalau mau nyari jumlah nomor 3, mau nyari apa namanya? Varian tuh nomor 4. Jadi tinggal kita klik nomor 4, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, di sini hati-hati. Nah, di sini kan ada yang namanya X bar. Nah, X bar itu kan rata-rata. Jadi kalau rata-rata karena perhitungannya sama, mau simbolnya disamain pun nggak ada masalah. Tapi kalian perhatikan di nomor 3 sama nomor 4. Nomor 3 sama 4, yang sigma itu adalah populasi, yang S itu sampel. Nah, kita mau nyari varians daripada yang sigma. Sigma itu yang populasi. Kita klik nomor 3. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti langsung set. Tuh, jawabannya 11,41. Udah, ketemu standar deviasi langsung. Kalau varians kan pangkat 2 kan. Karena tadi kan simbolnya nggak ada pangkat 2-nya tuh. Berarti versi langsung jawaban yang standar deviasi. Seperti itu. Nah, cuman kalau emang nggak mau ribet ya udah. Kalian pakai cara seperti ini. Nah, nanti yang dimana? Oke. Nah, mungkin penjelasan dikit ya. Untuk yang kan ini udah selesai nih. Untuk yang tes formatif di modul ketiga. Nah, cuman di tes formatif keduanya di sini kan ada nih. Ini kan kita pakai yang cuman apa namanya? Yang cuman satu doang nih. Kira-kira ada kalau misalnya yang double gimana sih? Yang double bukan double. Contohnya ada F-nya, ada frekuensinya. Nih, yang sebelumnya tadi yang saya bilang. Nah, saya pakai tabel nih biar lebih gampang. Jadi tinggal langsung masukin aja 2921 per 20 per 19. Nah, cuman kalau banyak kan nggak bakal mungkin dong kita ngitung manual. Ya, makanya kalau nggak pakai Excel ataupun bisa pakai kalkulator atau pakai software yang namanya software statistik itu kalau nggak Minitab atau SPSS. Nah, kalau ada frekuensi bedanya apa? Ya, frekuensi itu berarti yang tadi saya bilang. Nanti berarti tabelnya sama persis kayak gini. Tinggal dikalikan dengan FI-nya berapa. Nah, seperti itu. Oke, jadi punya data seperti ini. Dan ingat, kalau datanya berkelompok atau datanya sebar begini, kita harus nyari nilai tengahnya. Nah, ingat, nyari nilai tengah tuh berarti kita harus cari batas bawah sama atasnya. Ini tuh batas atas bawahnya 33, ini 41. Nah, 33 tambah 41 dibagi dengan 2, itu adalah 37. Nah, kalau udah, kita masuk ke halaman berikutnya. So that's why. Nah, di sini untuk mencari rata-rata sama kayak di sebelumnya ya, bahwasanya kali dulu nih XI kali FI. 4 kali 37, 5 kali 46 ya. 4 kali 55, 12 kali 64 sampai 3 kali 100 dijumlahin dibagi dengan 80. Ternyata rata-ratanya 73,9. Ya udah, karena kita rumusnya adalah mencari rumusnya adalah F dikalikan dengan XI dikurangkan dengan rata-rata dikuadratkan. Berarti kita cari XI dikurangkan dengan rata-ratanya dulu. Nah, jadi karena rata-ratanya 73,9 dan XI-nya adalah 37, berarti 37 kurang 73,9. Hasilnya segini. Sampai ke bawah. 100 kurang 73,9 adalah 26,1. Kalau udah dikuadratin. Sama tahapannya kayak yang di sini. Ya, sama kayak tahapan yang di sini. Cari dulu selisihnya atau pengurangannya, baru dikuadratin. Nah, ya udah, ini juga sama dikuadratin, tinggal ini dikuadratin nih. Ini dikuadratin hasilnya segini. 26,1 kalau dikuadratin hasilnya segini. Kalau udah, karena berhubung ini ada frekuensinya masing-masing, nggak cuma satu doang. Ya kalau di sini satu kan tinggal kopas aja dong. Karena kalau dikali satu, bilangan apapun kalau dikali satu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, tapi ternyata di pertama ini ada 4 nih frekuensinya. Ya udah, tinggal dikali 4 hasilnya segini. 5 kali 778,41 hasilnya segini. 19 kali 0,81 hasilnya segini. Sampai 3 kali 681,21 hasilnya segini. Kalau udah, tinggal kita totalin karena kita mau nyari sigmanya kan. Sigma daripada ini dikali XI kurang rata-rata kuadrat, hasilnya segini nih. Ya udah, tinggal kita hitung. Kalau dia populasi berarti per N,
jadinya per 80. Tapi kalau dia sampel jadinya S kuadrat, maka jadinya N kurang 1 yaitu adalah jadi 79. Ya udah, karena kita mau nyari standar deviasi, berarti variansnya tinggal di akar kuadratkan. Ya udah, hasilnya 15,82 dan 15,92. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya ini bukan data berkelompok seperti ini alias datanya tunggal kayak misalnya 40, 41, ya nggak jauh beda sama kayak gini. Nggak jauh beda kok, ya. Karena kan kalau nama bedanya adalah kalau misalnya ada frekuensi dan datanya berkelompok seperti ini, nilai tengahnya harus kita cari dulu XI-nya. Nah, tapi kalau enggak kayak misalnya datanya jatuhnya kayak gini, ya misalnya 20, 18 ya kan, yang biasanya urutan, ya udah, nggak perlu dong. Kan itu udah jadi XI-nya. Seperti itu ya. Oke, jadi ingat ya, ini dikalikan dengan FI. Hati-hati. Karena di sini FI-nya dia 1 semua, makanya 1 kali 98,01 ya hasilnya ini. Sampai dengan 1 kali 404,1 ya hasilnya juga pasti 404,1. Terus ditambahin karena kan rumusnya adalah sigma daripada perkalian FI dengan selisih ini dikuadratkan. Barulah tinggal masukkan, diminta nyari apa? Varians, apa standar deviasi, apakah dia populasi ataupun dia sampel. Ya tinggal sesuaikan aja ya. Oke, jadi ingat rata-rata mau dia sampel mau dia populasi cuma beda simbol doang. Cara ngitungnya tetap sama, yaitu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data ya. Nah, oke. So, dengan begitu saya akhiri dulu ya untuk pembahasan modul ketiga ya untuk pengantar statistik sosial, dan terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat, dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar, dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.